Waduh Tribuners, kayaknya ini udah tanggal muda ya. Dan tanggal muda ini sangat sudah dipastikan kamu pasti buat yang udah bekerja dapatan gaji ya, kedapatan rutinitas bulanan, mendapatkan upah, mendapatkan gaji masa-masa gajian. Tapi pesan Hakim sih ya, kalau misalnya kamu udah dapat gaji, jangan sampai kamu buang-buang duit kamu saja untuk foya-foya ya, mentang-mentang kamu anak muda terus kamu foya-foya gitu, no. Tapi di sini kita harus belajar menabung, belajar memanage finansial kita bulanan ya kan. Dan di sini Hakim bakal bagi-bagi informasi ke kamu di Tribun News Style episode hari ini, bagaimana sih cara menabung dengan baik sesuai dengan budget yang kita miliki. Yang perlu kita tahu bahwa menabung itu emang satu kewajiban untuk kita ya anak-anak muda, mulai belajar mengatur how to manage your finance. Namun kalau misalnya kamu itu masih kewalahan mengatur keuangan harian, ini Hakim punya manjur-manjurnya tips nih yang Hakim lansir dari tribunnews.com. For the first, ketika teman-teman pengen nabung harus menetapkan tujuan tabungan teman-teman semuanya. Sebaiknya kita tuh merefleksi dulu nih ya teman-teman terhadap diri kita sendiri. Sebetulnya kita itu mau nabung buat apa gitu ya. Mau buat beli iPhone 13 Pro Max juga boleh-boleh aja gitu. Tapi sangat disayangkan banget. Alangkah lebih baiknya kita itu menabung, punya satu misi ya, satu visi juga untuk kebaikan kita di masa depan. Tapi kalau misalnya kamu pengen nabung buat beli iPhone 13 Pro Max, it's no problem, asalkan itu bisa menghasilkan uang. Kayak misalnya to be as a content creator, buat nulis, buat kerja dan lain sebagainya. Tentu nih ya Tribuners, kita itu boleh mulai menabung kapan saja, tapi menetapkan tujuan dari goals ya. Ini the main goals kita menabung itu harus bener-bener dari awal banget. Selain buat beli iPhone 13 Pro Max, mungkin kamu juga pengen liburan, buat self healing, buat self reward kamu karena udah kerja, atau kamu mau nabung buat biaya menikah juga, that's no problem gitu. Karena anak-anak zaman sekarang nikahnya tuh wow banget gitu ya. Kayak I choose the best gown ya. Memilih gaun yang terbaik, memilih dengan dekorasi yang terbaik. Tapi gak masalah, Hakim pun juga sepakat karena itu adalah hari bahagia kamu. Itu hak kamu, berhak untuk menentukan ya kamu sendiri. Kita pertama harus menentukan tujuan menabung kita. Yang kedua, kita boleh memisahkan rekening tabungan dengan rekening kita yang lain. Kan biasanya ada ya orang yang satu bulan itu sumber penghasilannya banyak. Ada yang dari pekerjaan tetap dari kantor, ada pekerjaan freelance, ada bisnis. Dari ketiga ini harus dibedakan rekening tabungannya. Nah, sekarang Hakim baru proses juga ya buat memanage keuangan Hakim dengan mengatur rekening tabungan. Sebenarnya rekening Hakim tuh banyak gitu ya. Ada bank-bank, beberapa bank tuh ada. Cuman yang kisi cuman satu doang nih Tribuners. Nah dari sini kita harus belajar ketika kita kepengen manage our finance for satu bulan gitu ya. Misalkan katakanlah satu bulan, itu kita harus bisa memanage dengan baik. Salah satunya kita harus punya rekening tabungan yang berbeda. Kalau misalnya kamu punya bisnis, masukkan ke rekening tabungan khusus bisnis, tidak boleh diutak-utak karena itu kamu kilas balik modalnya tuh dari situ. Tapi kalau kamu yang kayak Hakim, kayak karyawan biasa gitu ya, mungkin kamu pakai satu tabungan nggak masalah. Alangkah baiknya kalau misalnya mau menabung lagi, kamu buka rekening lagi khusus untuk tabungan kamu, khusus untuk celengan kamu, tidak boleh diutak-utak biar nanti sesuai dengan goals yang pertama tadi gitu ya. Terus yang ketiga, kamu juga bisa langsung jangan menyimpan langsung uang dalam jumlah besar. For your information teman-teman, Hakim tuh di rumah punya kayak semacam dompet organizer gitu ya. Jadi dompetnya tuh ada terbelah-belah besar. Itu bisa disisipin uang, dan uang itu udah dibagi-bagi. Oh ini buat belanja bulanan, ini buat bayar wifi, ini buat beli apa gitu, self reward atau jajan or everything, itu udah disiapkan dengan baik. Dan itu disimpan dalam jumlah yang kecil-kecil, tidak besar-besar 500 gitu, tidak, tapi 50, 20 buat beli bensin, 100 buat beli pulsa 50. Kayak gitu-gitu aja gitu. Tapi kalau misalnya kita menyimpan 500, 600, 1 juta dalam satu tempat, itu bener-bener bakal langsung habis banget. Nah, buat kamu yang mungkin susah banget buat ngatur keuangan, jangan sampai nyimpen uang dalam jumlah besar. Kamu bisa nyimpen uang dalam jumlah kecil.
kayak Hakim tadi menggunakan dompet organizer yang bisa dibeli di Shopee, harganya murah banget, kurang lebih di bawah minimal 8.000 kalau nggak salah Hakim tuh belinya ya. Itu langsung bisa bikin to-do list, terus bisa buat kita targetkan juga kapan kita harus menabung, kapan kita harus jajan, kapan kita harus bersedekah. Itu udah terorganisir dengan baik. Yang keempat dan yang kelima, yang terakhir juga, kamu bisa menyimpan uang kembalian itu dengan baik. Ini so very simple gitu ya, tapi but it's so very difficult too, susah karena menyimpan kembalian tuh kan kadang kembalian cuma 2.000, kembalian cuma berapa ribu. Itu kayak kita naruhnya sembarangan, bahkan Hakim pun juga sama gitu. Nah ini kita harus merubah habit yang seperti ini, bahwa kembalian yang mungkin 2.000, kalau kita dapatnya 2.000 5 kali, 2.000 10 kali, udah bisa jadi buat 1 kali makan kita gitu kan. Jadi kita harus bisa manage mindset kita, habit kita, kalau misalnya uang kembalian itu harus kita kumpulkan di satu tempat yang berbeda. Nah itu tadi 4 atau 5 ya, 4 tips buat teman-teman semuanya yang kepengen mengatur, memanage finansial bulanan, karena ini penting banget untuk masa depan kita, terutama untuk menabung, karena menabung itu untuk kebaikan kita di masa depan. Nah mungkin itu aja yang bisa Hakim sampaikan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sama-sama kita menabung, kita bersama-sama menabung dan bisa meraih tujuan kita sama-sama juga. Thank you for the time dan sampai jumpa di lain kesempatan.